Di video kali ini gue akan ngebahas apakah iPhone 11 ini masih worth it untuk dipakai di tahun ini atau mending di skip aja. Yaudah langsung aja gue bahas dan ini adalah videonya. Silahkan. Halo semuanya, balik lagi sama gue Tio Nugroho di channel Gadget Boy ID. Oke, jadi ini adalah iPhone 11 iPhone jadul yang umurnya udah kurang lebih 5 tahun. Alasan gue ngebahas HP ini karena menurut gue untuk harga iPhone 11 saat ini udah turun jauh banget dari harga rilisnya. Di harga bekasnya ada di kisaran 3-5 jutaan tergantung kondisinya. Tapi sayangnya untuk harga barunya iPhone 11 ini udah nggak ada alias udah digantiin sama adanya di iPhone 12. Dan tips dari gue kalau kalian mau beli iPhone 11 atau emang baru pertama kali mau masuk ekosistemnya Apple, saran gue kalian harus diskusi dulu ke teman kalian yang emang ngerti iPhone atau bisa cari referensi dulu di website atau lihat video review dulu biar kalian dapat iPhone yang aman atau nggak dapat yang zonk. Dan gue dulu beli iPhone 11 versi 64GB ini di awal tahun 2022 dan gue dapat di harga 7 jutaan. HP ini udah jadi daily driver gue selama 2 tahun lebih dan beruntungnya gue karena yang gue beli ini versi X Inter LL Strip A dan sinyalnya masih aman sampai saat ini alias gue nggak kena sama yang namanya blokir image. Alasan kuat gue masih mempertahankan handphone yang satu ini itu karena gue suka sama hasil foto dan videonya. Secara setup kamera emang resolusinya tuh nggak yang gede banget, cuma 12 megapiksel aja di kedua kamera belakang dan juga kamera depannya. Tapi hasil fotonya menurut gua udah cukup bagus dan overall cukup memuaskan selama gua pakai handphone yang satu ini. Kalau foto di kondisi terang hasilnya tuh bagus, tone warnanya natural dan fitur HDR-nya juga ngebantu banget biar hasil fotonya jadi bisa lebih detail dan cukup tajam. Tapi beda cerita sama hasil foto ultrawide-nya, walaupun dia udah dapetin angle yang lebih lebar, tapi hasilnya menurut gua masih kurang memuaskan. Kalian bisa cek perbedaan detail antara main kamera sama ultrawide-nya. Kelihatan kalau sudut-sudut foto di ultrawide itu nggak tajam dan kelihatan banget blurnya. Dan tips dari gua karena gue suka sama foto yang lebih terang dan jelas, gue biasanya atur exposure-nya ke plus 0,3 karena hasilnya lebih enak dilihat dan lebih cakep apalagi buat diupload ke sosial media. Tapi kalau kalian lebih suka foto yang kelihatan estetik atau lebih dramatis, kalian bisa atur di minus 0,3. Kalau untuk hasil videonya bisa dibilang iPhone 11 ini jadi satu-satunya alasan gua masih mempertahankan handphone yang satu ini. Apalagi HP ini bisa ngerekam di 4K 60fps buat kamera belakang dan juga kamera depan. Untuk hasilnya nggak perlu diraguin lagi, masih cakep dan smooth banget dan beginilah contohnya. Oke, jadi ini adalah perekaman dari 4K 60fps. Ini gua ngeplaynya langsung dari 0,5 dan ini kalau gua coba ubah ke 1 kali. Wah, jelas smooth banget. Gua balikin lagi ke 0,5. Gua balikin lagi ke 1 kali. Wah gila, nice banget. Dan ini yang HD 60fps. Gua ngeplaynya dari 0,5. Hasilnya kayak gini, detailnya tajam dan image-nya luas dan videonya smooth banget. Asli, ini ganti-ganti lensanya, waduh, best banget sih. Ini zoomnya bisa sampai 3 kali. Gua balikin lagi ke 1 kali. Dan ini yang 0,5. Dan ini perekaman dari kamera depannya, dia mentok di 4K 60fps juga. Hasilnya kayak gini, gila mantep banget, detailnya masih tajam dan image-nya cuman nggak terlalu luas, tapi dia masih tetap fokus di muka gua. Untuk langit yang di belakangnya nggak terlalu kelihatan sih. Ini kalau gue coba fokusin ke langitnya dan dibanding lagi ke muka gua. Dan ini yang HD 60fps, hasilnya kayak gitu. Ini kalau gue coba pakai jalan,
Oke, kita lanjut bahas untuk performanya. Untuk prosesor A13 Bionic yang rilis 4 tahun lalu nyatanya masih bisa diandelin banget buat kegiatan harian, kayak buka tutup aplikasi, sosial media, ataupun buat streaming film. Buat kerjaan berat kayak editing foto ataupun video di resolusi 4K, performanya juga masih stabil dan masih nyaman buat dipakai. Buat performa gaming surprisingly juga masih oke banget. Gua kalau mau main game Mobile Legends, biasanya iPhone 11 ini jadi satu-satunya andalan gua. Walaupun HP ini cuma di 60Hz aja, tapi secara gameplay gue ngerasa HP ini masih cukup nyaman, respon layarnya juga cepat dan gameplaynya juga smooth banget. Kurangnya dari performanya paling di bagian multitaskingnya aja, soalnya RAM HP ini tuh kecil banget, cuma 4 GB. Jadi kalau misalnya kita buka banyak aplikasi dan pengen balik ke aplikasi sebelumnya, aplikasinya itu bakal ke close dan minta di refresh lagi. Kalau soal softwarenya, iOS ini bisa gue bilang simple dan gampang banget buat dipakai, apalagi di ekosistemnya. Kalau kalian punya MacBook, iPad atau Apple Watch, semua device di satu akun yang sama bisa saling terkoneksi dan terhubung dengan sangat baik. iPhone 11 ini juga masih dapetin iOS versi terbaru di iOS versi 18. Jadi kita masih bisa dapetin fitur baru kayak kustomisasi home screen jadi lebih fleksibel, control center yang sekarang tampilannya lebih fresh, dan yang paling gue suka itu dia bisa mirroring ke MacBook seperti ini. Jadi sekarang gue tuh nggak perlu repot buka HP dulu kalau ada notifikasi masuk atau kalau mau balas chat WhatsApp, sekarang jadi lebih gampang. Tapi sayangnya karena kebiasaan Apple yang ngasih update kurang lebih di 5 tahun, jadi kemungkinannya iOS versi 18 ini jadi versi terakhir dari iPhone 11. Kalau buat di bagian layarnya, menurut gua iPhone 11 ini kelemahannya itu semuanya pak. Dari mulai bezelnya tebel, poninya panjang, layarnya juga masih IPS, resolusinya juga cuman HD, dan refresh rate-nya juga masih di 60Hz. Buat standar HP di kelas 4-5 jutaan di atas kertas, iPhone 11 ini udah kalah jauh dan kurang banget. Tapi entah kenapa selama 2 tahun gue pakai handphone yang satu ini, gue sekarang itu jadi ngerasa biasa aja dan bukan jadi kekurangan yang deal breaker banget. Justru hal yang jadi deal breaker buat gue pribadi itu di bagian baterainya pak. Udah kapasitasnya kecil banget, cuma di 3110 mAh, dan belum lagi kalau baterai health-nya itu udah turun. Waduh, udah makin gak bisa diandelin pak. Sepengalaman gue di kondisi baterai health yang di 75% ini, gue ngerasa baterainya bener-bener boros banget di penggunaan ringan aja kayak sosial media, balas WhatsApp, atau buat streaming film. Biasanya gue ngecas sehari bisa 2-3 kali. Itu cuman buat penggunaan yang ringan aja. Kalau penggunaan yang berat ya udah pasti lebih dari itu. Belum lagi kalau ngecas ya pak, HP ini tuh nggak bisa dibilang cepet buat di kelas HP mantan flagship. Cepetnya itu cuman sampai 50% aja karena cuman makan waktu 30 menit, tapi kalau sampai 100% bisa di 2 jam lebih. Kalau untuk desainnya, menurut gua iPhone 11 ini jadi seri yang paling minimal kalau kalian mau dapetin desain yang masih kelihatan cakep buat dipakai di tahun ini. Karena secara desain iPhone 11 ini mirip sama iPhone 12, dan yang paling penting ini ada 2 boba pak. Soal kenyamanan juga HP ini kerasa jauh lebih nyaman dibandingkan seri iPhone 12 ke atas. Soalnya untuk di bagian framenya, HP ini tuh pakai desain terakhir yang melengkung, jadi pas dipakai di tangan itu masih kerasa enak dan sangat nyaman. Oke, kesimpulan, apakah iPhone 11 ini worth it buat dipakai di tahun ini? Jawabannya 50-50 sih pak. Worth itnya itu kalau kalian emang suka konten dan pengen punya hasil video yang smooth dan gak burik pas diupload ke sosmed, iPhone 11 ini jawabannya pak. Performanya juga bisa dibilang sangat powerful buat di kelas HP mantan flagship yang umurnya udah 5 tahun. Buat main game juga masih enak dan smooth banget. Buat edit video 4K juga masih nyaman dan masih bisa diandelin. Intinya kalau kalian mau nyoba jadi content creator, iPhone 11 ini worth it banget pak. Tapi saran gue, kalian jangan beli yang versi 64 GB, soalnya aplikasi sekarang itu filenya gede-gede banget. Minimal kalian bisa ambil yang versi 128 atau yang 256 GB. Di iPhone 11 ini juga ada fitur flagship ya kayak wireless charging, desainnya juga masih kekinian buat dipakai di tahun ini. Suara dual speakernya juga masih bagus, ekosistemnya juga maksimal, dan harganya juga udah turun banget dari harga rilisnya. Kalau untuk kurangnya itu di bagian layarnya yang emang kualitasnya nggak bagus buat standar HP di kelas 4-5 jutaan. Update iOS yang kayaknya versi 18 ini versi terakhirnya dari iPhone 11, baterainya juga boros, koneksinya juga masih 4G, dan kalian harus siapin duit lagi buat beli kepala casannya. Soalnya di tahun sekarang ini iPhone 11 yang versi bekas terbarunya itu udah nggak dapetin yang namanya kepala casan. Sekalinya dapet kayak gua begini ya, speed ngecasnya itu udah pasti ampas banget pak. Jadi mau nggak mau harus beli lagi biar ngecasnya bisa lebih cepat. Oke, mungkin segitu aja video gua kali ini. Kalau kalian tertarik sama iPhone 11 ini, udah gua taruh link rekomendasi gua di deskripsi di bawah, kalian langsung cek aja. Dan terima kasih banyak, gue Tion cabut, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dan juga kalau kalian ada pertanyaan, kalian bisa tambahin juga di kolom komentar di bawah. Terima kasih.